wanita itu setelah bereinkarnasi. Hal pertama yang ia lakukan adalah memaksa pria itu mengenakan gaun pengantin dan menikah dengannya. Karena ia sangat ingat, di kehidupan sebelumnya, gaun pengantinnya sudah diutak-atik oleh wanita licik. Begitu terkena sinar matahari, gaun itu langsung terbakar. Saat itu ia pun hangus di depan semua tamu, hingga menderita luka parah yang mengubah seluruh hidupnya. Baru menjelang ajal, ia sadar semua itu adalah jebakan pria itu dan wanita licik. Mereka hanya ingin dia mati, agar seluruh harta waris jatuh ke tangan mereka. Mengetahui kebenaran itu, wanita itu bersumpah, jika ada kehidupan berikutnya, ia akan membuat keduanya membayar mahal. Mungkin karena langit pun kasihan pada nasibnya, ia benar-benar terbangun kembali di hari pernikahannya. Maka ia segera mencari pria itu, dan menyarankan agar pria itu memakai gaun pengantin, sementara ia sendiri mengenakan jas. Mendengar itu, wanita licik justru ikut mendukung. Katanya ia punya teman pria, yang viral karena memakai gaun di pernikahannya, dan menjadi panutan netizen. Wanita itu pun ikut menyahut, asalkan pria itu mau memakai gaun untuk menunjukkan kesungguhannya. Orang tuanya pasti akan memberikan seluruh perusahaan padanya. Pria itu langsung tergiur, karena baginya, malu sekali saja tak masalah, jika bisa dapat nama baik dan satu perusahaan besar. Tanpa ragu ia pun setuju, padahal ia tak tahu, semua itu adalah jebakan dari wanita itu. Di kehidupan sebelumnya, saat upacara pernikahan, gaun pengantin yang dipakainya tiba-tiba terbakar. Belum sempat menyelamatkan diri, api langsung membungkus tubuhnya. Ia hanya bisa menjerit minta tolong, namun tak ada satupun yang menolong. Awalnya ia mengira adik pria itu yang menyebabkan kebakaran, tapi ternyata, wanita licik justru yang datang dan membongkar semua kebenaran. Yang lebih mengejutkan, adik ipar itu ternyata bukan adik, melainkan anak haram dari pria itu. Mendengar semuanya, wanita itu nyaris hancur, belum sempat pulih. Pria itu sengaja menunjukkan berita yang menyatakan orang tuanya meninggal saat menuju rumah sakit. Ia pun langsung pingsan. Namun saat terbangun, ia mendapati dirinya kembali di hari sebelum pernikahan. Saat itu wanita licik sedang sibuk menata kamar pengantin. Namun saat membuka pintu, mereka mendapati kamar berantakan karena anak laki-laki. Wanita itu langsung mengingat semua kejadian hidup lamanya. Demi mencegah rencana mereka berhasil, ia pun mendekati si anak, lalu pura-pura ingin memukulnya. Anak itu ketakutan dan berteriak. Tepat saat itu pria itu muncul. Wanita itu lalu berpura-pura terkejut dan menampar wanita licik. Kemudian menyalahkan pria itu karena membuatnya takut. Wanita licik bingung, lalu bertanya kenapa wanita itu tidak marah. Padahal kamar sudah berantakan. Wanita itu menjawab santai, anak kecil mana bisa menjangkau foto pengantin yang digantung tinggi. Lalu ia tanya ke anak kecil itu, apakah dia bermain sendiri. Namun si anak langsung berkata jujur, membuat wajah wanita licik langsung berubah. Ia buru-buru menyangkal dan menuduh wanita itu tidak mempercayainya. Demi menjaga hubungan baik, wanita itu pura-pura berkata percaya. Namun ia pun menagih $1 juta. Karena dulu wanita licik minta uang untuk mendekorasi kamar, dan kini kamar rusak. Ia harus ganti rugi. Wanita licik pun mengaku uangnya sudah habis. Wanita itu langsung menunjukkan ekspresi dingin, menyatakan pernikahan ditunda dan akan lapor polisi. Pria itu pun segera menghentikan, dan wanita licik akhirnya menyerah dan mentransfer uang. Teman wanita itu tiba-tiba mengingatkan, bahwa meski uang dekorasi sudah diganti, bagaimana dengan gaun pengantin? Wanita itu pun sadar, mereka sebenarnya ingin menghancurkan gaun itu, agar ia mengenakan gaun lain yang dirancang untuk terbakar. Benar saja. Wanita licik lalu berkata, karena kamarnya ia yang dekorasi, maka ia juga yang akan menyiapkan pernikahan yang tak terlupakan. Lalu membawa si anak pergi. Namun baru keluar dari pintu, wanita licik langsung mengeluh pada pria itu. Dan tak sengaja, pria itu justru membocorkan rahasia mereka berdua.